Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Maya dengan NIM 238620600025. Saya dari Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah agama di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan ras dan suku bangsa, serta memiliki banyak sekali agama, termasuk agama lokal atau agama masyarakat itu sendiri. Sejarah masuknya agama Hindu di Indonesia. Di Indonesia, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4,6 juta orang penganut agama Hindu di Indonesia atau sekitar 1,7% dari seluruh masyarakat Indonesia. Agama Hindu ini muncul pada waktu 1500 tahun sebelum Masehi atau sekitar sejak abad pertama. Agama Hindu baru diakui oleh Indonesia pada tahun 1962. Agama Hindu masuk ke Indonesia sekitar abad keempat Masehi dan penyebarannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perdagangan, politik, dan budaya. Berikut ada beberapa teori tentang bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Joseph Wendler. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para Brahmana, yaitu golongan pendeta Hindu yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat India. Para Brahmana diundang oleh para raja di Indonesia untuk menjadi penasihat spiritual dan membantu mereka dalam ritual keagamaan. Lalu yang kedua ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para ksatria, yaitu golongan bangsawan dan prajurit di India. Para ksatria mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia seperti Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Lalu yang ketiga ada teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Peswadarminta. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para Waisya, yaitu golongan pedagang di India. Para Waisya datang ke Indonesia untuk berdagang, dan mereka membawa agama Hindu sebagai bagian dari budaya mereka. Lalu yang keempat ada teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para Sudra, yaitu golongan rakyat jelata di India. Para Sudra datang ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan mereka membawa agama Hindu sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Lalu yang kelima ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch, seorang sejarawan Belanda. Teori ini memberikan perspektif yang berbeda dengan teori-teori sebelumnya, di mana teori-teori sebelumnya yang berfokus pada peran golongan masyarakat India dalam menyebarkan agama Hindu. Teori arus balik menekankan peran aktif masyarakat Indonesia dalam mempelajari dan menyebarkan agama Hindu. Lalu B. Masuknya agama Buddha ke Indonesia. Indonesia termasuk di dalam daftar pemeluk agama Buddha terbanyak di dunia, dengan mayoritas pemeluknya berasal dari wilayah Jawa dan Sumatera. Menurut sensus pendudukan pada tahun 2022, jumlah penganut agama Buddha di Indonesia adalah sekitar 1,8 juta jiwa. Agama Buddha masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi sesudah agama Hindu yang masuk ke Indonesia. Pertumbuhan agama Buddha di Indonesia dilatar belakangi letak wilayahnya yang strategis, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hal itu yang menyebabkan pada zaman dahulu Indonesia dijadikan sebagai jalur pelayaran yang strategis antara India ke Cina maupun sebaliknya. Tidak semata-mata melakukan perdagangan di wilayah Nusantara, akan tetapi mereka juga berperan dalam proses penyebaran agama pada saat itu, khususnya Buddha. Kerajaan Buddha yang pertama kali dikembangkan di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai tahun 1377. Kerajaan Buddha lainnya yang berdiri di Jawa adalah Kerajaan Sailendra yang berada di Jawa Tengah, berdiri pada tahun 775 sampai 850 dengan peninggalan sejarahnya berupa Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Kemudian berdiri kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit dengan peninggalan sejarahnya berupa Candi Jago, Candi Bayalungu, Candi Sangrahan, dan Candi Jabuk. C. Masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Kementerian Agama di Indonesia memberikan data
bahwa pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau sekitar 87% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Banyak teori perihal masuknya agama Islam ke Indonesia terus bermunculan sampai saat ini, antara lain sebagai berikut. 1. Teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang melakukan perjalanan dan singgah ke Gujarat sebelum datang ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Islam Utsman bin Affan, memerintahkan mengirim utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke Tanah Jawa, yaitu ke Jepara yang pada saat itu namanya masih Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga yang masuk Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia bahkan sudah dimulai ketika masa Khalifah ketiga Islam yaitu Utsman bin Affan. Utusan dari pedagang Muslim tiba di Cina melalui rute Laut Nusantara. Melalui jalur inilah kemungkinan terjadi kontak antara masyarakat di Indonesia dengan dunia Arab antara tahun 904 dan pertengahan abad ke-12 Masehi. Diperkirakan telah terlibat dalam negara perdagangan maritim Sriwijaya di Sumatera. D. Masuknya agama Kristen ke Indonesia. Di Indonesia, agama Kristen merupakan agama terbesar kedua setelah agama Islam dengan jumlah pemeluk agama sebanyak 29 jiwa atau sekitar 10% dari populasi total penduduk Indonesia menurut data sensus penduduk tahun 2022. Dengan persentase umat Kristen Protestan sebanyak 81% dan umat Kristen Katolik sebesar 29,19%, pada tahun 1605, agama Kristen sudah tidak lagi merupakan barang asing di Kepulauan Nusantara. Ada kemungkinan besar pedagang-pedagang Kristen dari Khalifat Arab atau dari India Selatan telah sampai di Indonesia mulai dari abad ke-7 atau ke-8 Masehi pada tahun 1323 sampai 1324. Seorang anggota Ordo Fransiskan, Oderico de Pordenone, mengunjungi Kalimantan, Istana Majapahit, dan Sumatera. Dan 20 tahun kemudian, seorang utusan Sri Paus bertemu dengan sejumlah orang Kristen di wilayah Sumatera. Agama Kristen menyebar juga ke Sulawesi Utara dan Kepulauan Sangihe. Pada tahun 1563, Raja Manado dan sejumlah rakyatnya sudah melaksanakan pembaptisan. Agama Kristen juga tersebar di satu wilayah yang terletak di luar lingkungan pengaruh Sultan Ternate, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1556, sebanyak 5.000 orang dibaptis di Pulau Timur. Masuknya agama Konghucu di Indonesia. Dari data sensus penduduk pada tahun 2018, tercatat sebanyak 0,03% atau sebanyak 72.000 jiwa di Indonesia memeluk agama Konghucu, dengan penganut agama terbanyak di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di daerah Kalimantan Barat dan di Jawa Barat. Agama Konghucu di Indonesia tiba sebagai agama keluarga. Agama Konghucu diperkirakan masuk ke Indonesia dengan adanya kedatangan komunitas Konfusian pertama kali terjadi pada masa formasi Kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Kartanegara, Raja Singosari terakhir. Sebagai suatu bukti mengenai keberadaan agama Konghucu di Indonesia, pada tahun 1688 dibangun kelenteng Tianhokiong di Makassar. Tahun 1819 dibangun kelenteng Banhingkiong di Manado, dan tahun 1883 dibangun kelenteng Boen Tiang Soe di Surabaya. Kelenteng Talang di kota Cirebon, Jawa Barat adalah juga merupakan salah satu Kongzi Miao atau tempat ibadah Konghucu. Semua itu juga merupakan peninggalan sejarah dari agama Konghucu. Tidak seperti agama lain yang cenderung bersifat agresif dalam usaha mendapatkan banyak pengikut,
Agama Konghucu lebih menekankan pada sikap untuk membina diri sendiri dan menghindari sikap menuntut orang lain. Setelah pemberontakan G30 SPKI yang didukung oleh pemerintah Cina komunis, maka pemerintahan Orde Baru melarang segala bentuk aktivitas yang berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Kemudian setelah 30 tahun, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut keputusan tersebut yang melarang agama Konghucu di Indonesia. Bahkan Hari Raya Imlek sekarang sudah dijadikan hari libur nasional. Baik, cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.